Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalih ma ba'd. Fa ya ibadallah, si nafsi wa iyyakum bitaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu sekaligus bertatap muka. Dan mudah-mudahan kita bertemu ini menjadi salah satu ladang ibadah kita. Menjadi ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yas'aluna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya Allah akan menambahkan nikmat. Dan apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, niscaya siksa Allah sangatlah pedih. Mari kita evaluasi apa yang ada dalam diri kita, yang ada dalam otak kita, hati kita, yang kadang enggan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan para sunnahnya, yang insya Allah kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama Bapak Imran, Bapak dari Universitas Islam Jakarta. Bapak lahir di desa Kampung Negeri Besar Waikanan, Kota Bandar Lampung. Bapak PPL saling saya minta khususnya Bapak agar saling bekerja sama, karena tugas Bapak di sini untuk mengajar, mentransfer apa yang ada dalam diri Bapak, ilmu yang ada di dalam diri Bapak. Sebelumnya teman Bapak pernah menjelaskan tentang iman kepada Allah dan Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan tentang akhlak atau akhlakul karimah. Nah, sebelum kita belajar tentang akhlakul karimah, Bapak ingin sekali ketika ingin menjelaskan, kita tahu dulu definisi dari akhlak. Sebelumnya ada yang tahu apa itu akhlak? Akhlak secara etimologi adalah jamak dari khuluq, yang artinya budi pekerti, moral, dan etika, perilaku yang ada dalam diri kita. Nah, coba di antara akhlak yang Bapak jelaskan, adakah di dalam diri kita? Kita muhasabah diri. Kita tahu akhlak dibagi menjadi dua. Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang pernah belajar? Ada yang tahu anak-anak semua? Oke. Jadi akhlak itu dibagi menjadi dua, akhlakul karimah dan akhlak al-mazmumah. Akhlak al-karimah atau akhlakul karimah itu sifat yang terpuji. Apa saja itu? Ada yang tahu anak-anak semua? Jadi akhlakul karimah yaitu diantaranya sifat jujur,
sering sedekah. Banyak sekali contoh-contoh dari perilaku terpuji atau akhlakul karimah. Jadi anak-anak semua, apakah kita tahu lawan dari akhlakul karimah? Ada yang tahu? Tadi pernah Bapak sampaikan sebelum pembahasan dari awal. Iya, al-mazmumah itu akhlak yang tercela. Jadi ada dua tadi, akhlak terpuji atau akhlakul karimah, dan akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Akhlakul karimah dibagi menjadi 3, atau akhlakul karimah yang paling mulia dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang tahu? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Akhlak yang paling mulia ada 3. Yang pertama itu akhlak kepada Allah. Ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu nih, kita sebagai manusia tentunya untuk apa diciptakan? Tujuannya untuk ibadah. Tujuannya untuk ibadah. Lantas ketika kita sudah tahu tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah, kenapa kita tidak mau ibadah? Sholat, puasa, zakat. Kenapa? Ini yang perlu kita muhasabah diri, berpikir. Allah berikan otak, Allah berikan akal untuk berpikir. Kalau tidak mau berpikir, berarti apa bedanya kita dengan hewan? Hewan tidak bisa berpikir. Kalau kita tidak bisa berpikir, berarti saya tidak mau sebutkan. Tapi anak-anak tahu, orang yang tidak mau berpikir, tidak mau memberi perubahan adalah orang yang bodoh. Jadi tadi akhlak kul karimah atau akhlak yang mulia yang pertama, akhlak kepada Allah. Jadi maksudnya di sini, Allah terciptakan kita untuk ibadah. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan segala aktivitas mereka jadikan ibadah di dalamnya. Ibadah itu bukan hanya sekedar zakat, sholat, apalagi haji, sedekah. Bukan itu saja, melainkan di dalam tafsir, dalam Al-Quran, segala aktivitas itu Allah kita jadikan ibadah. Makannya ibadah, Bismillahirrahmanirrahim, minumnya Bismillahirrahmanirrahim, segala aktivitasnya sertakan nama Allah di dalamnya. Ketika di dalamnya aktivitas kita tidak kita jadikan ibadah, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir malah lebih pintar, lebih jeli, lebih jenius kalau hanya mengkonsep urusan dunia. Tetapi membedakannya adalah kita sebagai orang Islam, yaitu untuk apa? Untuk beribadah. Segala aktivitas kita itu kita jadikan ibadah. Pokoknya di dalam segala aktivitas kita itu sertakan nama Allah di dalamnya. Karena itu yang menjadi ladang ibadah kita. Itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut juga tauhid rububiyah. Bahwa Allah lah yang mengatur, Allah yang menciptakan segala yang ada di dalam bumi ini, langit,
beserta alam semesta ini, bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur. Jadi ketika kita sudah tahu hakikat kehidupan kita, lantas kita tidak mau berpikir, tidak mau menyembah Allah. Coba kita muhasabah diri. Mulai dari sekarang, evaluasi apa yang perlu kita evaluasi. Itu yang pertama, akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, akhlak, ada yang tahu? Kan ada 3 akhlak yang paling mulia. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada, ada yang tahu anak-anak semua? Ya, akhlak kepada diri sendiri. Pada diri sendiri. Maksudnya apa? Begini. Tadi Bapak jelaskan di ayat sebelumnya. Wa ta'ala rabbukum la in dzakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur, kita menghargai. Ini yang kedua tadi, akhlak yang paling mulia. Yang kedua, menghargai dirinya sendiri, akhlak kepada diri sendiri. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fisik yang bagus, wajah yang tampan, keren, otak yang jenius, otak yang pintar, intelektualnya yang tinggi, religius, keagamaannya Masya Allah. Tetapi kalau dia tidak bersyukur, tidak menghargai atas ciptaan Allah kepada dirinya yang begitu indah, yang begitu hebat, tidak mau bersyukur, tidak mau menghargai diri sendiri, walaupun ada cacat di dalam diri kita, di otak kita, di fisik kita tentunya. Jangan berkecil hati, karena di luar sana masih banyak yang kurang beruntung daripada kita. Itu kata saya tadi. Ayo bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terima apa adanya. Karena kenapa? Jika kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, kita tidak mengeluh, pasti Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan apabila kita kufur, tidak mensyukuri atas fisik kita yang baik, bagus, na'udzubillah, itulah azab Allah sangatlah pedih. Seperti itu. Terus yang ketiga, akhlak yang, ada yang tahu? Tadi kan akhlak yang pertama, akhlakul karimah yang mulia, kan ada 3. Yang pertama akhlak pada Allah, akhlak pada diri sendiri. Yang 3 ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Ya, akhlak kepada orang lain. Akhlak kepada orang lain, gini anak-anak, kita adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain, saling bekerja sama, tolong menolong dalam hal kebaikan. Kita harus mempunyai akhlak kepada orang lain, saling tolong menolong. Sebab kenapa? Ketika kita tidak menolong orang lain dalam hal kebaikan, bukankah Allah menyuruh kita tolong menolong dalam hal kebaikan, jangan tolong menolong dalam hal keburukan? Itu yang ketiga. Tolong menolonglah kita dalam hal kebaikan, menolong orang lain. Tidak peduli itu kita menolong saudara, yang tua, yang kecil, yang penting kita ikhlas kepada orang lain, menolong. Itu yang 3, akhlak kepada orang lain. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin bahwa kita bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam sebuah hadis, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus ada, kita harus mempunyai hal yang semacam itu.
kita tanamkan. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Tidak peduli kata orang lain itu buruk loh. Kata orang banyak, kalau kata orang 10 itu mengatakan baik, satu orang tidak. Kita lihat yang 10 berarti kita baik. Tetapi jangan sombong. Kesombongan itu hanyalah milik Allah. Itu kita tetap tawadu, rendah hati. Itu yang akhlak terhadap orang lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak semua. Kan ada 3 tuh. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak lanjut. Yang materi kita selanjutnya. Di sini ada dalil tentang akhlakul karimah, yaitu sifat yang terpuji, yaitu sifat jujur. Ada yang mau bacakan? Tidak ada? Ada yang mau baca? Anak-anak semua? Baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sadaqi was-sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'uhum muhsinin. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجريهم أحراهم بإحسان الذي كانوا يعملون. Sadaqallahu adzim. Quran surah Az-Zumar yang artinya, dan orang jujur membawa kebenaran Muhammad, dan orang yang membenarkan mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikian balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, agar Allah menghapus perbuatan paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Quran surah Az-Zumar ayat ke-35. Jadi dalil ini adalah dalil tentang sifat terpuji, yaitu sifat kejujuran yang Bapak sebutkan yang tadi. Akhlakul karimah diantaranya sifat yang jujur. Sifat jujur adalah akhlakul karimah. Nah, apakah kita pernah berpikir siapa sih orang yang paling jujur di muka bumi ini? Ada yang tahu siapa? Ya, orang yang jujur, Masya Allah, orang yang tampan, orang yang baik hati, orang yang tangguh. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau dijuluki orang atau Al-Amin, yang artinya orang yang jujur. Ayo kita belajar dari sirah nabawiyah, sifat-sifat beliau, sifat jujur beliau. Masya Allah, banyak sekali yang beliau ajarkan kepada diri kita. Mari kita teladani beliau, sifat-sifat beliau. Inilah Rasulullah SAW mengajarkan kita semua dalam hal kebaikan. Masya Allah, kita tidak akan pernah sampai seterang ini. Dunia yang begitu terang, yang dimana tidak ada kerusakan, damai. Masya Allah,
Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau yaumul qiyamah nanti, amin. Mari kita senantiasa berselawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun. Memang Rasulullah memang tidak butuh, cuman kita yang butuh karena kita cinta kepada Rasulullah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika, Masya Allah, ketika beliau mengingat umatnya? Ya Allah, beliau akan wafat masih mengingat umatnya karena kecintaan beliau kepada kita semua. Nah, itu salah satu sifat jujur orang yang paling mulia di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya, perbuatan akhlak masmumah. Ada yang tahu akhlak masmumah? Akhlak masmumah adalah akhlak yang tercela. Jangankan manusia membencinya, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci sifat yang tercela ini, atau akhlak masmumah, sifat yang tercela. Ada beberapa sifat yang tercela yang Bapak paparkan. Yang pertama yaitu berbohong, memberikan informasi yang tidak valid atau yang tidak benar. Bohong, dusta, itu ciri-ciri orang yang munafik. Allah sangat membenci hal yang semacam ini, sifat bohong, bohong yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Itu adalah sifat yang tercela. Adakah di dalam diri kita? Allahu a'lam. Cuman Anda yang bisa berpikir, anak-anak semua. Muhasabah diri jika ada perilaku yang semacam ini, berubah. Jika kita jujur, tidak bohong, banyak yang mencintai kita, banyak yang memuji kita. Ini adalah akhlak yang tercela. Yang kedua, takabur atau sombong. Akhlak masmumah, sifat sombong atau takabur atau bohong. Ini yang kedua, sombong, takabur bahasa. Ada nggak di dalam diri kita, di hati kita, di otak kita? Adakah anak-anak yang merasa dirinya tinggi, yang merasa dirinya pinter, yang merasa otaknya jenius, yang merasa dirinya kaya, yang merasa jabatannya lebih tinggi daripada orang lain? Takabur, sombong. Allah sangat membenci hal yang semacam ini. Bukankah di dalam Al-Quran Allah sangat membenci hal yang semacam ini, sifat sombong atau takabur? Jangankan masuk surga, bau surganya saja tidak akan pernah mencium aromanya. Na'udzubillah. Yang ketiga, dengki. Ada yang tahu dengki itu apa? Yaitu sifat yang tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Dengki itu sebenarnya boleh anak-anak, boleh. Tetapi dengki yang benar, yang baik. Contoh, itu anak atau teman atau anak tetangga, dia rajin sholat, hafal Quran, sering sedekah. Kita saingi dia, kok iri, saya pengen lebih dari dia. Kalau bisa, ibadah saya, sedekah saya lebih dari dia. Jadi motivasi. Jangan dengki, sholat
sok-sokan sedekah, sok-sokan. Naudzubillah. Itu yang tidak diperbolehkan dan tidak ada motivasi buat dirinya sendiri. Ini yang tidak diperbolehkan, anak-anak semua. Mari evaluasi anak-anak, ini yang perlu kita rubah. Terus yang keempat, sifat yang tercela, bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Kalau bahasa tempat bapak itu geli, komon. Ya, komon anak-anak semua. Punya uang, tidak mau sedekah. Punya motor, temannya pakai jalan kaki, tidak mau dibonceng. Dia punya uang, temannya nggak ada, tidak mau traktir. Itu pelit. Sifat-sifat yang semacam ini Allah sangat membenci. Jangankan Allah, Rasulullah membenci. Jangankan Allah dan Rasulullah, manusia sangat membenci hal semacam ini. Dari berapa yang Bapak sampaikan ini, mudah-mudahan bisa merubah, mengevaluasi apa yang ada di dalam diri anak-anak. Contohnya yang tadi, Bapak sangat ingin sekali bisa merubah dari sifat al-masmumah. Itu sifat yang tercela yang ada dalam diri kita. Ayo kita evaluasi, kita rubah. Sebab kenapa? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Terus selanjutnya, anak-anak semua, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mau lanjut? Tidak ada pertanyaan anak-anak semua? Jika tidak ada pertanyaan, Bapak mau lanjut? Nah, ada beberapa hal atau beberapa faktor yang mendorong seseorang berbuat baik. Yang pertama adalah dia melakukan hal kebaikan-kebaikan, sedekah, salat, haji, dan lain sebagainya, karena mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua, benar, bukan salah mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu adalah puncak terendah dari seorang yang merasa dirinya beriman, yang merasa dirinya Islam. Tetapi yang puncak tertingginya adalah poin yang kedua, yaitu semata-mata karena dia ridho, pengen Allah ridho atas apa yang telah ia berikan. Sedekahnya 100 juta menginfakkan untuk pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, terserah. Ini saya kasih uang, saya ikhlas, insya Allah. Saya tidak mengharapkan surga, saya cuman mengharap ridhonya Allah. Itu adalah puncak tertinggi. Ketika dia ridho atas apa yang ia berikan, niscaya itu adalah puncak tertinggi. Karena sifat ridho dari Allah, otomatis surganya dapat. Apakah kita yakin? Gini, apakah kita yakin ketika kita masuk surga, Allah sangat mencintai kita? Coba kita berpikir, ketika kita masuk surga karena kita perhitungan atas apa yang telah kita berikan, menginfak, sedekah, dan lain sebagainya, apakah kita yakin Allah sangat cinta dengan kita? Saya rasa iya atau tidak? Itu kembali kepada anak-anak semua. Tetapi ketika kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya dapat. Ya, keduanya dapat anak-anak. Surga dapat, ridhonya Allah dapat. Makanya prioritaskan atau utamakan. Karena kita ikhlas, terserah, yang penting Allah ridho atas apa yang telah saya berikan.
itu adalah puncak tertinggi dari seorang Islam atau seorang merasa dirinya beriman. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf jika ada lisan, perbuatan yang kurang atau ada yang salah. Bapak memohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami oleh anak-anak semua. Dengan pemahaman tersebut mudah juga untuk mengimplementasikan atau mudah untuk menyebarluaskan kepada saudara-saudari kita di luar sana. Sebab kenapa? Kata salah satu salafus saleh, Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Saya katakan lagi yang tadi di awal, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan terakhir, anak-anak semua, di dalam Al-Quran, ya'lamu dhahira min hayati dunya wa min akhirat mughafilun. Kita sebagai manusia jangan hanya bisa mengkonsep urusan dunia, tapi kita prioritaskan, anak-anak semua, kita prioritaskan urusan akhirat kita harus utama. Jika ingin bahagia, yaitu dengan mengutamakan akhirat. Dan ketika kita tidak memprioritaskan dunia, ketika kita hanya memprioritaskan dunia tetapi tidak dengan akhirat, itu kata Allah, kita celaka. Karena saya sebutkan tadi Quran bahwasanya kita jangan hanya bisa mengkonsep urusan dunia, tetapi akhirat harus lebih jeli. Sebab kita hidupnya hanya sementara, bukan untuk selamanya. Makanya disebut dengan dunia, karena sifatnya sementara, bukan abadi. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.